memprediksi siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Solo tahun 2024. Luar biasa dan menarik sekali bagaimana peta politik di kota Solo. Dan kayaknya ini mencerminkan bagaimana suasana politik elit yang sekarang ini terjadi di Indonesia. Ya, pertarungan antara PDIP melawan Koalisi Indonesia Maju Plus. Alias di sana tentu saja kita akan melihat bagaimana pertarungan sengit, perang dingin antara PDIP dan juga keluarga Pak Jokowi. Meskipun nanti kita akan melihat juga bagaimana figur-figur yang ada di lapangan. Yang pasti sudah ada dua pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Solo. Yakni ada pasangan Teguh Prakosa berdampingan dengan Bambang Nugroho, akrab disapa dengan Bambang Gage. Ini diusung oleh satu partai politik, yakni PDI Perjuangan. Luar biasa, pede sekali ya. Kemudian pasangan yang kedua ada Respati Ahmad Ardianto, yang kalau di baliho-baliho terkenal dengan sebutan Respati atau Ardi begitu ya. Berpasangan dengan Astrid Widayani. Ini diusung oleh 11 partai politik Koalisi Indonesia Maju Plus. Luar biasa, 1 melawan 11. Nah, kita akan melihat bagaimana komposisi perolehan suara dan prediksi ke depan ya. Tentu kita akan berkaca dari hasil pemilu tahun 2024. Tentu kita akan melihat bagaimana profil kedua pasangan, karena ini penting sekali. Pilkada di daerah-daerah ini memang menggambarkan bagaimana persaingan antar kandidat. Terkadang dukungan dari partai politik atau tokoh-tokoh itu kadang tidak punya peran yang cukup signifikan jika kandidat atau calon yang diusung tidak memiliki popularitas maupun elektabilitas yang baik di masyarakat. Maka kita perlu tahu bagaimana profil dari kedua pasangan ini. Yang pertama, sekaligus ini juga sesuai dengan nomor urut ya. Pasangan nomor 1 ada Teguh dan Bambang Gage. Teguh Prakosa secara profil luar biasa, paling berpengalaman menjadi pejabat publik, baik di legislatif maupun di eksekutif. Beliau memulai karir sebagai guru olahraga di SMK Bhinneka Karya. Kemudian karir politiknya menjadi ketua ranting, ini benar-benar dari bawah ya. Kemudian juga bendahara PAC dan wakil bendahara DPC sebelum akhirnya menjabat sebagai sekretaris DPC PDIP Solo. Jadi sekretarisnya Pak Rudi ya. Kemudian menjabat sebagai anggota DPRD Solo 3 periode berturut-turut dari tahun 2009 sampai 2024. Kemudian puncak karir politiknya ketika mendampingi Mas Gibran menjadi wakil wali kota Solo periode 2021-2026. Dan pada akhirnya Pak Teguh ini berhasil memuncaki kota Solo menjadi wali kota, menggantikan Mas Gibran yang mundur dilantik bulan Juli 2024. Nah, inilah profil dari Teguh Prakosa. Kemudian ada wakilnya Bambang Gage, merupakan lulusan program studi Kria di Institut Seni Indonesia Surakarta, menyelesaikan S1 dan juga S2, menjadi Ketua Ikatan Alumni atau IKA Artistika ISI Surakarta. Kemudian pengalaman pekerjaan, memiliki sebuah perusahaan yang bergerak di bidang periklanan dan percetakan digital bernama Gage Design. Maka Bambang Nugroho ini akrab disapa Bambang Gage. Kemudian pengalaman organisasi, Bambang Gage memiliki peran aktif dalam berbagai organisasi masyarakat. Dia terlibat dalam Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Islam Surakarta dan juga aktif di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam. Selain itu, Bambang juga terlibat dalam organisasi pemuda seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI dan juga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Juga aktif di Kamar Dagang dan Industri atau Kadin dan juga Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo.
Ya, Bambang Gage memang terkenal juga sebagai kader PDIP, meskipun beliau statusnya juga sebagai seorang pengusaha sukses di kota Solo. Nah, kita akan melihat profil pasangan nomor urut 2. Ada Respati dan Astrid. Nah, untuk Respati, ya saya sendiri memang baru mengenal juga ya setelah ini dicalonkan. Kemudian juga masyarakat memang belum tahu banyak profil dari Respati Ahmad Ardianto atau akrab disapa Respati Ardi begitu ya. Beda dengan pasangannya Astrid, memang sudah cukup mewarnai kota Solo dengan berbagai macam baliho yang dipasang di beberapa titik strategis di kota Solo. Nah, kita akan melihat profil dari Respati Ardi ini. Sangat muda ya, kelahiran 88, lulusan Universitas Gadjah Mada. Ini sudah lulus S2 juga, S1-nya di UNS. Kemudian secara pekerjaan, beliau seorang pengusaha tentu saja aktif di HIPMI, di PDPM, di KNPI. Nah, inilah profil dari Respati Ardi. Memang belum pernah aktif terlibat dalam kegiatan politik. Nah, kemudian pasangannya ada Astrid Widayani. Ini satu-satunya wanita ya, dan cukup keren, cukup luar biasa dalam hal pekerjaan maupun karirnya. Dan ini juga menjadi pengalaman bagi Astrid untuk merambah di dunia politik. Beliau lulusan UGM dan saat sekarang menjadi rektor Universitas Surakarta atau UNSA. Beliau aktif di beberapa organisasi usaha seperti Kadin, HIPMI, Apindo. Nah, inilah profil dari Astrid. Jadi keduanya memang belum punya pengalaman dalam ranah politik. Nah, oke, sekarang kita akan melihat bagaimana komposisi atau sekaligus kita melihat potret kira-kira nanti seperti apa perolehan suara kalau kita berkaca dari hasil pemilu 2024. Nah, ini adalah suara partai dalam pemilu 2024. Kita melihat PDIP, kalau kita persentase, jumlah suara yang diraih adalah 143.433. Maka kalau kita persentase, PDIP itu memperoleh 40,66%. Kemudian akan melawan koalisi Indonesia Maju Plus. Tentu saja sisanya dari suara PDIP, yakni sebanyak 59,34%. Jadi kalau kita berkaca dari pemilu 2024 untuk kategori pileg DPRD, maka di sini jelas Ardi dan Astrid tentu diprediksi bisa memperoleh suara 59,34%. Tentu ini sekadar gambaran, belum tentu hasilnya akan seperti ini persis. Karena sekali lagi, kandidat pengalaman itu juga menentukan di pemilih-pemilih di kota Solo, ya. Oke, sekarang kita akan melihat berdasarkan dari hasil Pilpres 2024. Yang pasti PDIP pada waktu itu mengusung Ganjar dan Mahfud. Kemudian Kimplas yang sekarang bergabung tentu mengusung Prabowo Gibran dan juga Anies Muhaimin. Maka PDIP atau modal dari pasangan Teguh dan Bambang itu berkisar sekitar 34,26%, akan melawan koalisi Indonesia Maju Plus sebanyak 65,74%. Nah, jadi kalau kita berkaca dari pemilu 2024, memang pasangan Ardi dan juga Astrid itu sangat mendominasi. Tetapi sekali lagi tentu kita tidak bisa hanya secara matematika angka-angka dari hasil pemilu 2024, baik pemilihan legislatifnya maupun juga pemilihan presidennya. Oke, kita akan melihat lagi tentu. Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan tentang profil pemilih di kota Solo. Ini berdasarkan sumber KPU Kota Surakarta. Total pemilih di Pilkada 2024 sebanyak 442.975. Nah, ini menarik penyebarannya. Didominasi oleh kaum milenial.
kaum milenial itu usia 28 sampai 43 tahun. Kemudian generasi X itu usia 44 sampai 59 tahun, sebanyak 29,4%. Nah, kemudian di bawahnya ada Gen Z, usia 17 sampai 27 tahun, yakni sebanyak 20,3%. Dan selebihnya ada generasi pre-boomers dan baby boomers, itu kurang lebih di angka 17,6% dan juga 1,5%. Nah, tentu saja dengan melihat bagaimana profil pemilih di kota Solo, ini menjadi bahan pertimbangan, referensi untuk menentukan bagaimana strategi kampanye yang tepat untuk bisa membranding dari para kandidat ini. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan beberapa variabel yang juga turut berpengaruh dalam Pilkada Kota Solo. Yang pertama, menurut saya akan sangat berpengaruh ketika kemarin mundurnya Mangkunegoro 10 atau Gusti Bre yang tidak jadi mencalonkan diri menjadi wali kota. Sebenarnya Gusti Bre ini sangat tinggi survei elektabilitasnya. Nah, ini cukup juga memberikan kesempatan kepada pasangan dari PDIP ini untuk bisa mendulang suara dari kekecewaan mundurnya Gusti Bre. Karena memang Gusti Bre ini identik dengan dukungan atau kelanjutan dari Mas Gibran. Sehingga dengan mundurnya Gusti Bre, memang kedua pasangan ini memiliki peluang yang relatif sama ya untuk bagaimana bisa memenangkan kompetisi. Kemudian variabel yang kedua adalah soliditas partai pengusung kedua pasangan. Ya, saya menyoroti tentang internal PDIP yang kemarin dengan majunya Bambang Gage itu terjadi pro dan kontra, ada polemik di internal partai karena Bambang Gage ini dianggap tidak masuk penjaringan. Banyak calon-calon wakil wali kota lain yang ikut benar-benar dari nol, dari bawah, dan mereka adalah para kader PDIP. Sehingga kalau ini tidak diselesaikan oleh internal PDIP Kota Solo, ini cukup membahayakan. Banyak pengembosan-pengembosan yang terjadi di akar rumput. Kemudian variabel yang ketiga, tentu saja nanti kita akan melihat bagaimana hasil dari debat para pasangan ini. Tentu ini akan bisa melihat dan mengukur kualitas dan kapabilitas. Akan dijadwalkan untuk debat calon wali kota dan wakil wali kota ini sebanyak 2 kali di bulan Oktober dan juga November 2024. Kemudian variabel berikutnya adalah dukungan tokoh-tokoh organisasi masyarakat dan agama. Mereka, para kandidat sekarang ini sudah mendekati nih tokoh-tokoh agama, ya, mulai dari organisasi Muhammadiyah, NU, MTA, LDII, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada variabel keberhasilan program pembangunan infrastruktur ala Gibran. Ya, ini memang akan diklaim oleh pasangan nomor urut 2, Ardi dan Astrid. Ya, karena saya melihat memang pembangunan infrastruktur terutama di masa Mas Gibran memang luar biasa. Variabel berikutnya tentang pengaruh Pak Jokowi atau Jokowi efek. Ya, kalau nggak salah Pak Jokowi akan pulang ke kota Solo setelah tidak lagi menjabat menjadi presiden setelah tanggal 20 Oktober 2024. Nah, ini tentu saja harus diwaspadai oleh kubunya Pak Teguh dan juga Pak Bambang. Ya, meskipun saya melihat Pak Jokowi juga tidak akan secara vulgar atau turun tangan langsung untuk mendukung salah satu pasangan. Variabel berikutnya adalah pengaruh Pak Prabowo yang notabene sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, meskipun karena jabatannya tidak mungkin lah ya terlibat langsung dalam kampanye politik di kota Solo, tapi paling tidak Kimplas yang di dalamnya ada Gerindra, ya secara tersirat pastilah Pak Prabowo akan mendukung Ardi dan juga Astrid. Kemudian variabel yang tidak kalah pentingnya adalah program kerja yang mereka usung. Harus menarik, kemudian harus juga menjawab kebutuhan masyarakat,
menjawab permasalahan masyarakat Kota Solo dan harus spesifik dan terukur. Nah, nanti seperti apa program kerja itu tersosialisasi dengan baik di masyarakat, termasuk juga disampaikan pada saat debat calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Nah, variabel terakhir adalah strategi kampanye. Bagaimana kita akan melihat kerja mesin partai politik. Dan nanti juga akan menarik, akan jadi tarik-menarik juga seandainya nanti PDIP bergabung di kabinetnya Pak Prabowo. Nah, ini sebenarnya tidak terkait langsung. Cuma nanti secara isu, secara narasi, ya, kemudian secara penggiringan opini, ini akan jadi menarik bagaimana PDIP memposisikan. Karena notabene PDIP pun masuk di pemerintahan Pak Prabowo yang di dalamnya ada juga wakil presidennya, Mas Gibran. Nah, sekilas kita melihat bagaimana program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat. Tentu di sini mereka akan terus mensosialisasikannya, termasuk juga profil dari masing-masing kandidat. Kalau Pak Teguh otomatis sudah sangat dikenal oleh masyarakat Kota Solo. Tetapi bagi Bambang Gage, kemudian juga Ardi, kemudian juga Astrid, itu memang punya PR yang banyak sebelum nanti masuk ke November 2024. Harus terus terjun ke masyarakat, harus terus menyapa warga masyarakat Kota Solo, harus terus mensosialisasikan dirinya, harus terus mengenalkan dirinya kepada masyarakat supaya paham tentang profilnya, supaya paham tentang program kerja. Untuk program kerja, saya tidak membahas secara detail. Nanti bisa dilihat di akun media sosial masing-masing pasangan. Nah, kesimpulannya, kalau kita berkaca atau berdasarkan dari hasil pemilu 2024 kemarin, maka memang pasangan dari Respati dan Astrid ini memang unggul secara perolehan suara. Tetapi sekali lagi untuk pemilihan kepala daerah itu juga tergantung dari kekuatan figur, ketokohan, personal branding dari masing-masing calon wali kota maupun wakil wali kota. Kalau selama kampanye ini bisa dimanfaatkan dengan sangat baik, terus mensosialisasikan, terus terjun langsung, terus aktif berpartisipasi dalam kegiatan publik, dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan keagamaan, pendidikan, dan seterusnya, maka akan terjadi perubahan yang signifikan. Bisa jadi hasil dari pemilu 2024, baik pemilihan legislatif maupun pilpres, itu tidak akan berarti apa-apa. Ya, kita akan melihat perkembangan dari waktu ke waktu, bagaimana masing-masing kandidat ini untuk bisa terus meraih popularitas dan meraih elektabilitas keterpilihan dari warga masyarakat Kota Solo. Ya, ini hanya opini pribadi saya. Terima kasih dan sampai jumpa.